Sore itu langit Kediri mendung, seakan tahu isi hati Alia yang dilanda resah. Baru 2 minggu ia kembali dari Arab sebagai TKW, dengan harapan bisa memulai hidup baru dan membiayai sekolah adiknya. Namun harapan itu hancur ketika ibu tirinya, Rina, memanggilnya ke ruang tengah dengan suara tinggi penuh kepalsuan. Di atas meja, tergeletak paspor, visa, dan tiket penerbangan bertanggal esok hari. Alhamdulillah, kamu di Pinang Sultan. Hidupmu akan berubah, Le, kata Rina dengan mata berbinar seperti melihat emas. Alia membeku. Sultan, ulangnya lirih, nyaris tak percaya. Ia menatap wajah ibu tirinya, mencari sedikit kasih di sana, tapi yang ia lihat hanya ambisi. Rina bukanlah ibu kandungnya. Sejak ayah Alia wafat 2 tahun lalu, wanita itu berubah menjadi ratu rumah yang kejam dan mata duitan. Berkali-kali uang kiriman Alia diambil alih, alasan selalu sama, buat keluarga, buat adikmu. Tapi nyatanya, Alia selalu pulang dengan luka yang sama, tak dianggap, hanya dimanfaatkan. Alia bukan barang dagangan, Bu, bisiknya sambil memegang paspornya sendiri. Tapi Rina hanya tertawa dingin. Kamu pikir hidup bisa ditawar kayak di pasar? Dengar ya, kami butuh uang, dan mas kawin Sultan itu miliaran. Kamu tinggal duduk, nikah siri, terus hidupmu enak. Jangan munafik, kamu juga butuh duit kan? Tangis Alia pecah. Ia sujud di kaki Rina, memohon, memeluk lutut wanita itu seperti anak kecil yang ketakutan. Tapi Rina menepisnya kasar, lalu membanting koper ke hadapannya. Kamu ikut atau tidak, aku tidak peduli. Tiket dan visa sudah dibayar. Kalau kamu menolak, kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Hidup kamu selesai, katanya sambil menunjuk wajah Alia yang pucat dan gemetar. Malamnya, Alia mengurung diri di kamar. Ia menatap dinding kosong, memeluk bantal sambil menggigit bibir menahan jeritan. Tak ada yang bisa ia hubungi. Teman-teman lamanya di Arab pun sudah menyebar. Ia hanya punya satu pilihan, bertahan dalam sistem yang tak adil, atau kabur tanpa arah dan harapan. Tapi bagaimana mungkin ia tinggalkan adiknya yang masih SMP, satu-satunya alasan ia berkorban selama ini? Keesokan harinya, Alia berdiri di Bandara Juanda, menahan tangis sambil menggenggam paspor. Umi Rina mengiringinya dengan senyum puas. Di dalam tas tangan, wanita itu menyimpan bukti transfer dari seseorang bernama Abdullah bin Fawwas dengan nominal yang membuat mata siapapun membelalak. Alia sadar, dirinya memang telah dijual, secara sah dan diam-diam. Dalam pesawat, ia menunduk sepanjang perjalanan. Tak berani memandang keluar jendela. Ia merasa seperti burung yang dicabut paksa dari sarangnya dan diterbangkan ke sangkar emas yang asing. Nikah siri dengan pria yang bahkan belum ia kenal? Hatinya terasa ditusuk ribuan jarum. Ia tak tahu, di ujung perjalanan ini, bukan hanya tubuhnya yang akan diuji, tapi juga jiwanya, imannya, dan keberaniannya menghadapi kebenaran paling gelap. Dan ketika pesawat itu mendarat di Arab Saudi, negeri yang dulu pernah ia kenal sebagai tempat kerja dan derita, Alia tak tahu bahwa langkah kakinya menuju istana bukan menuju pernikahan, tapi menuju teka-teki hidup yang akan mengubah segalanya. Matahari padam di balik menara masjid ketika Alia tiba di halaman megah sebuah istana di pinggiran Riyadh. Mobil hitam yang menjemputnya dari bandara melaju tanpa suara, dan setibanya di gerbang, ia bahkan tak diberi waktu untuk menyesuaikan diri. Seorang pria tinggi berjubah putih dengan sorban hitam mendekatinya, menunduk sedikit dan memperkenalkan diri sebagai Abdullah, tangan kanan Sultan. Selamat datang, Sayyidah. Malam ini, semuanya akan berubah, ucapnya datar namun tajam. Alia hanya bisa menunduk, hatinya berdesir antara takut dan bingung. Ia digiring masuk ke ruangan serba putih, penuh kaligrafi emas dan aroma gaharu yang menusuk. Tak ada senyuman. Tak ada musik. Tak satupun wajah di ruangan itu yang ia kenali. Hanya 4 pria tua berjubah coklat, mungkin ulama, dan seorang pria asing duduk membelakanginya di kursi roda besar. Itu dia, bisik Abdullah. Sultan Fawwas bin Rashid. Alia menelan ludah, lututnya lemas. Ia belum pernah menikah, dan kini tiba-tiba menjadi istri dari pria yang bahkan tak pernah memandang wajahnya. Akad berlangsung dengan bahasa Arab yang nyaris tak ia pahami. Tangannya gemetar saat menandatangani surat pernikahan di atas meja kaca. Seseorang meletakkan maharnya, kotak kecil berisi perhiasan dan segepok uang tunai yang lebih banyak dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Tapi semua itu tak berarti apa-apa dibanding rasa hampa di dadanya. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Ingin berlari,
Tapi kaki seperti tertanam dalam lantai marmer dingin itu. Usai ijab kabul, tak ada pelukan, tak ada senyum bahagia. Hanya langkah kaki yang menjauh, lalu sunyi yang membekukan udara. Alia dibiarkan sendiri di kamar pengantin yang luas, dindingnya dilapisi satin dan lampu kristal menggantung di langit-langit. Namun kemewahan itu tak menyentuh hatinya. Ia duduk di ranjang, masih mengenakan gamis putih pemberian pelayan, wajah tanpa riasan, rambut disanggul seadanya. Tak ada persiapan layaknya seorang pengantin. Semua terasa seperti sandiwara aneh tanpa penonton. Beberapa jam berlalu, namun sang suami tak kunjung datang. Pintu kamarnya terkunci dari luar, seolah ia hanyalah bagian dari protokol, bukan manusia. Alia menangis dalam diam, matanya menatap langit-langit tanpa ekspresi. Di luar, suara azan Isya menggema, menambah kehampaan yang semakin menjeratnya. Dalam hati ia berdoa, meski ia tak tahu lagi apa yang layak diminta, kebebasan, keselamatan, atau sekadar sedikit kejujuran. Tengah malam, pintu terbuka pelan. Seorang pria masuk dengan langkah pelan, mengenakan jubah gelap dan wajah tertutup syal. Alia membeku. Hatinya berdetak cepat. Itukah dia? Sultan yang katanya lumpuh? Tapi langkah pria itu terdengar jelas, mantap, tak menyeret atau tertatih. Ia duduk di kursi di sudut ruangan dan menatap Alia dari balik sorban. Udara di kamar berubah dingin, nyaris mencekik. Alia, suara itu dalam, lembut tapi penuh kuasa. Aku tahu kau bingung. Tapi satu hal harus kau ingat, kau kini istriku. Bukan tawanan, bukan boneka, tapi pendamping dalam badai. Alia menggigit bibir, menahan air mata. Ia ingin bertanya segalanya. Kenapa dirinya? Kenapa dipaksa? Kenapa semua begitu gelap? Tapi ia hanya diam, karena matanya menangkap sesuatu yang tak masuk akal. Sang Sultan bangkit dari kursi, berdiri tegak. Sorban itu ia buka perlahan. Di hadapan Alia kini berdiri pria yang tampak sehat dan kuat. Matanya tajam, penuh rahasia. Maafkan kebohongan ini, katanya pelan. Tapi aku tak bisa percaya siapapun, sampai aku tahu siapa yang mencintaiku tanpa melihat apa yang kusimpan. Alia terdiam. Dunia serasa runtuh di sekelilingnya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Alia terduduk kaku, seperti tersambar petir dalam tubuh yang tak bisa bergerak. Di hadapannya berdiri pria yang baru saja ia nikahi, Sultan Fawwas bin Rashid, yang selama ini dikabarkan lumpuh dan tak berdaya. Tapi malam ini, kenyataan justru berbalik tajam. Sultan itu tegap, penuh wibawa, matanya menyala seperti bara yang menyimpan cerita panjang. Kau, tidak lumpuh, bisik Alia, hampir tak terdengar. Pria itu hanya menatapnya dalam diam, sebelum mengangguk perlahan. Itulah kenyataan yang hanya segelintir orang boleh tahu. Nafas Alia tercekat. Ia merasa ditipu, dijebak, dipaksa menikah atas dasar kebohongan. Tapi lebih dari itu, ia merasa terjebak dalam skenario besar yang tak pernah ia mengerti. Jadi, semua ini rekayasa? Aku bagian dari rencana busukmu, tuduh Alia dengan suara bergetar. Ia berdiri, ingin beranjak, tapi dinding kamar serasa mendekap tubuhnya. Sultan melangkah mendekat, namun dengan perlahan, seakan tahu bahwa satu gerakan salah bisa membuat gadis itu runtuh seketika. Aku tak pernah bermaksud menyakitimu, ucapnya pelan. Tapi sejak istri pertamaku meninggal secara misterius, aku tahu bahaya mengintai dari dalam keluargaku sendiri. Aku harus bermain peran, sebagai pria lumpuh yang tak berdaya, agar sang pengkhianat merasa aman dan muncul ke permukaan. Kau datang di waktu yang tak kusangka. Alia hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Kata-kata itu terdengar seperti naskah film, bukan realita hidup. Tapi sorot mata Sultan tak berbohong. Ia terlihat letih. Terlalu letih untuk seorang pria yang hanya bermain sandiwara. Sultan duduk kembali di kursinya, kali ini tanpa topeng. Kau mungkin bertanya, kenapa memilihmu? Karena aku butuh seseorang yang tidak berasal dari lingkaran ini. Seseorang yang tidak bisa dibeli oleh istana, tidak bisa diperalat oleh darah atau jabatan. Dan namamu, datang dari rekomendasi seseorang yang sangat kupercaya. Alia tersentak. Rekomendasi? Siapa yang tega menyeretnya sejauh ini? Otaknya menelusuri kemungkinan, tapi semuanya terasa buntu. Aku tahu caraku salah. Tapi kehadiranmu menyelamatkanku lebih dari yang bisa kujelaskan, lanjut Sultan. Malam ini,
Aku tak ingin kau melihatku sebagai raja. Lihatlah aku sebagai pria yang takut kehilangan segalanya, termasuk kepercayaanmu. Suaranya merendah, nyaris seperti anak kecil yang ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, Alia melihat sesuatu di balik sorot tajam itu. Kerapuhan. Luka. Trauma yang belum sembuh. Alia berdiri di ambang pilihan. Hatinya penuh luka karena dipaksa menikah dan dibohongi, tapi juga dihantui rasa iba pada sosok pria yang terjebak dalam lingkaran pengkhianatan. Ia menatap Sultan, mencoba menembus tabir antara kebenaran dan manipulasi. Kalau semua ini memang permainan, lalu kapan aku bisa percaya padamu? Tanyanya lirih, dan Sultan menatapnya lama, lalu menjawab pelan, saat kau sendiri melihat siapa musuh sebenarnya. Malam itu, mereka tidak tidur dalam satu ranjang. Tak ada sentuhan, tak ada gairah malam pengantin. Yang ada hanya jarak yang menggantung di antara dua jiwa asing, diselimuti ketegangan, rahasia, dan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Di luar, angin padang pasir menggores jendela kamar seperti bisikan tak terlihat. Alia meringkuk di pojok ranjang, matanya terbuka lebar. Ia sadar, malam pertamanya bukanlah malam cinta, tapi malam awal dari pertarungan besar yang akan menentukan hidup dan matinya. Pagi menyingsing di atas kubah istana, namun tak ada cahaya yang mampu menembus gundah Alia. Ia terbangun dengan mata sembab, tubuhnya masih terlipat dalam selimut yang tak mampu menghangatkan hatinya. Kamar itu luas, megah, dindingnya dilapisi kain sutra dan motif kaligrafi keemasan, tapi bagi Alia, semua hanya topeng. Ia seperti boneka yang dipajang dalam lemari kaca, cantik dari luar, terkurung di dalam. Tak ada pintu yang bisa dibuka dari dalam, tak ada jendela yang mengarah ke kebebasan. Hari itu, ia mencoba keluar. Langkahnya tertahan di depan dua penjaga berbadan besar berseragam gelap. Tatapan mereka kosong, dingin, tak memberinya ruang untuk bertanya. Alia mencoba berbicara, tetapi hanya dibalas dengan anggukan pelan dan kalimat singkat, perintah Sultan, Sayyidah tidak boleh meninggalkan ruangan. Hatinya seperti dipukul palu. Ia menikah, tapi tak diizinkan memilih. Ia istri, tapi diperlakukan seperti titipan rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik adalah jeruji. Pelayan perempuan keluar masuk hanya untuk mengantarkan makanan atau pakaian, tak pernah bicara lebih dari 2 kalimat. Senyum mereka kaku, mata mereka seperti sedang diawasi. Ketika Alia mencoba mengorek informasi, mereka hanya menunduk dan menjauh. Dalam keheningan, ia merasa semakin kecil, seolah identitasnya sebagai manusia mulai lenyap. Apa ia hanya alat? Alat untuk menyelidiki pengkhianat? Atau lebih buruk lagi, umpan? Sore hari, Sultan datang. Kali ini dengan jubah sederhana dan wajah tanpa rias protokol. Ia duduk di kursi di sudut ruangan, memandangi Alia yang masih berdiri kaku di tepi tempat tidur. Maaf, katanya lirih, aku tahu ini kejam, tapi satu-satunya cara melindungimu adalah dengan merahasiakan keberadaanmu. Alia menggeleng perlahan, apa ini perlindungan? Atau pengasingan dengan baju pengantin? Ia tak mampu lagi menyembunyikan kemarahan. Hatinya tak bisa menerima kebohongan demi kebohongan yang menyaru sebagai niat baik. Sultan tak menjawab. Ia menatap lantai sejenak, lalu membuka sebuah buku tua dari balik jubahnya. Ini milik mendiang istriku, ucapnya, menyerahkan buku catatan bersampul kulit itu pada Alia. Di halaman pertama, tertulis tangan seorang wanita Arab, catatan harian tentang perasaan, ketakutan, dan rahasia. Salah satu entry menyebut nama seseorang yang kini menjadi penasihat istana. Alia menggigil. Dia tahu terlalu banyak, dan mati terlalu cepat, kata Sultan. Dan sekarang, kau ada di titik yang sama. Malam itu, Alia membaca halaman demi halaman dengan tangan gemetar. Ternyata, bukan hanya cinta yang dipenjara di istana ini, tapi juga kebenaran. Dan setiap kebenaran yang muncul, cepat atau lambat, dibungkam. Ia mulai sadar bahwa tak ada satupun yang bisa ia percaya sepenuhnya, bahkan pria yang tidur hanya 2 kamar darinya. Tapi bersamaan dengan rasa takut, tumbuh benih tekad dalam jiwanya, ia tak mau jadi korban diam. Ia akan mencari tahu, meski nyawanya jadi taruhan. Hari-hari berikutnya menjadi latihan diam-diam. Alia mulai mengamati jalur pelayan, mendengar percakapan setengah dibisikkan, dan mencatat wajah-wajah yang terlalu sering lalu lalang dekat kamar Sultan. Ia tahu, jika ingin bertahan, ia harus menjadi lebih dari sekadar pengantin. Ia harus menjadi penyelidik dalam gaun pernikahan.
Dan di balik semua ini, satu pertanyaan terus menghantuinya. Siapa yang sesungguhnya menginginkan kematian di balik pintu istana? Pagi itu, udara istana terasa ganjil. Harumnya gaharu yang biasa menenangkan, kini justru membuat Alia mual. Suasana berubah sejak kedatangan seorang wanita berbusana mencolok, berselendang merah darah, dan berjalan seperti menguasai tempat. Namanya disebutkan pelayan dengan bisi ketakutan. Nadia binti Hamdan, sepupu Sultan Fawwas, putri dari adik mendiang raja. Tatapannya tajam, senyumnya palsu, dan setiap langkahnya membawa aura bahaya yang sulit dijelaskan. Alia hanya memandang dari jendela kecil, dadanya berdesir aneh, intuisi perempuan yang terus berteriak bahwa bahaya telah masuk rumah. Tak butuh waktu lama hingga Nadia mengundang Alia untuk minum teh di taman dalam istana. Pertemuan itu lebih terasa seperti interogasi daripada sapaan keluarga. Senyum Nadia terlalu lebar, ucapannya manis tapi penuh sindiran. Kau cepat sekali mengikat hati sepupu kami yang dulu begitu sulit disentuh wanita, katanya sambil mengaduk teh tanpa menyentuhnya. Alia menjawab sepelan mungkin, berusaha menjaga tatapan. Tapi di balik senyum Nadia, Alia melihat tatapan yang sama seperti milik Rina, lapar, haus kekuasaan, dan siap memangsa kapan saja. Nadia mengulurkan kotak kecil, sebuah hadiah katanya. Di dalamnya, seuntai kalung batu merah tua yang indah tapi terasa dingin di tangan. Ini warisan istri pertama Fawwas, ucap Nadia dengan nada datar. Sayang, ia tak sempat memakainya. Kecelakaan, katanya. Tapi, kadang takdir bisa dipercepat oleh tangan-tangan yang ingin berkuasa, ya? Kata-kata itu menghantam seperti badai. Alia menatap kalung itu seperti menatap hantu. Apakah ini bentuk ancaman? Atau justru peringatan? Malam harinya, Alia tak bisa tidur. Di pelupuk matanya, wajah Nadia muncul berulang-ulang. Senyumnya, cara dia menyentuh tangan Alia terlalu lama, bisikannya yang samar tapi menusuk, Sultan kami terlalu naif mempercayai perempuan dari kampung. Kata-kata itu menusuk harga diri Alia, tapi lebih dari itu, menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Nadia tahu, dan ia sedang menunggu saat untuk menyerang, dan barangkali, dia jugalah dalang dari kematian istri pertama Sultan. Ketika Alia menyampaikan pertemuan itu pada Fawwas, pria itu tampak muram. Ia berjalan mondar-mandir, lalu berhenti di depan lukisan besar keluarga kerajaan. Nadia, dulu anak manja yang ditinggal ibunya bunuh diri. Tapi ambisinya tumbuh seperti duri. Ia pernah mencoba dijodohkan denganku, tapi aku menolak. Dan sejak itu, ia ingin membuktikan bahwa akulah yang akan menyesal. Kalimat itu keluar perlahan, berat, dan diakhiri dengan tatapan kosong. Alia menggenggam tangannya, berusaha menyerap beban yang begitu berat di pundak suaminya. Keesokan harinya, kejadian aneh mulai terjadi. Salah satu pelayan setia Alia dipindahkan mendadak. Makan malamnya terasa hambar, dan segelas susu yang biasa ia minum terasa sedikit pahit. Alia mencurigai sesuatu, tapi tak berani menuduh. Ia hanya memutuskan satu hal, setiap hidangan, setiap benda, setiap orang di sekitarnya kini bukan lagi netral, semuanya mungkin senjata. Ia menyimpan kalung batu merah itu di laci terdalam, dan mulai mencatat kejadian-kejadian kecil yang janggal dalam buku harian rahasia. Dalam waktu seminggu, istana yang dulu sunyi kini berubah menjadi medan permainan licik. Nadia semakin sering muncul, bahkan menawarkan Alia kursus etika kerajaan dan kelas kecantikan keluarga bangsawan. Semua terdengar ramah, namun dibalut dominasi halus yang memaksa. Alia tersenyum, tapi di balik senyum itu, ia menyusun pertahanan. Ia sadar, perang tak selalu berdarah. Kadang, ia dimulai dari meja teh, hadiah kecil, dan bisikan yang tampaknya sepele, namun bisa membunuh jiwa, harga diri, bahkan nyawa. Dan malam itu, saat ia membuka halaman terakhir buku harian istri Sultan yang telah wafat, ia menemukan tulisan terakhir. Kalung itu bukan hanya perhiasan. Ia membawa kutuk dan kebenaran. Jika kau mengenakannya, pastikan kau siap kehilangan segalanya. Langkah Alia terhenti di depan pintu ruang kerja pribadi Sultan Fawwas. Tangannya menggenggam buku harian mendiang istri sang Sultan, kertas terakhirnya masih basah oleh keringat. Kalung itu bukan hanya perhiasan. Ia membawa kutuk dan kebenaran. Kata-kata itu berputar di kepalanya seperti mantra gelap. Hatinya berkecamuk. Apakah selama ini ia berada di tengah medan perang yang jauh lebih tua dari usianya? Perang yang sudah dimulai sebelum ia lahir, dan kini diwariskan kepadanya tanpa pilihan. Fawwas menerima Alia dengan wajah pucat,
sorot matanya menampakkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Tanpa basa-basi, Alia meletakkan buku itu di meja kayu jati di hadapan suaminya. "Mengapa istrimu menulis bahwa kalung itu bukan sekadar perhiasan? Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku?" Suaranya tenang, namun tegas seperti gelombang yang menahan badai. Fauwas menatap lama, sebelum akhirnya ia bangkit, berjalan ke dinding, dan menekan bagian tertentu dari panel marmer. Dinding itu bergeser perlahan, membuka lorong rahasia menuju ruang bawah tanah. "Tak semua tahu tempat ini," ujar Fauwas seraya menuntunnya menuruni tangga batu. Di bawah sana, tersembunyi arsip, lukisan, dan dokumen-dokumen tua dalam bahasa Arab klasik. Di tengah ruangan, berdiri kursi roda tua berkarat, simbol kelumpuhan yang dulu diperankan Fauwas. Ia memandang benda itu lama, sebelum berkata, "Aku pura-pura lumpuh bukan hanya untuk menjebak si pengkhianat, tapi untuk bertahan hidup. Dulu, saat aku menolak pernikahan dengan Nadia, kecelakaan terjadi. Mobilku meledak. Aku selamat, tapi luka itu memberiku kesempatan untuk bersembunyi dalam kelemahan pura-pura." Alia menahan nafasnya. Setiap kata Fauwas membuka lembar demi lembar luka masa lalu. "Kematian istriku bukan karena takdir. Ia terlalu dekat dengan rahasia keluarga." Ia menolak tunduk. Ia mencurigai bahwa yang meracuni kakakku dulu adalah orang dalam, dan aku tahu siapa yang ia curigai. Seseorang yang kini sedang duduk nyaman di istana. Nadia, nama itu kembali menghantam dada Alia. Semakin jelas, bahwa sosok itu bukan sekadar sepupu yang ambisius, tapi bahaya yang telah mengakar. Fauwas menyerahkan sebuah kotak kecil, yang selama ini tersembunyi dalam lemari besi tua. Isinya, surat wasiat dari mendiang istri, hasil tes laboratorium, dan rekaman CCTV dari malam terakhir sebelum kematian tragis itu. Alia menggigil saat menyaksikan rekaman tersebut. Nadia memasuki kamar istri Fauwas dengan botol kecil di tangannya, lalu keluar dalam diam. Tapi tak ada yang bisa menangkapnya, karena bukti itu sengaja disembunyikan, ujar Fauwas. Dan hanya aku yang menyimpan salinannya. Dalam benaknya, Alia mulai merangkai semua puzzle. Kenapa ia dipilih? Kenapa Fauwas merahasiakan kondisinya? Kenapa Nadia begitu cepat mendekat? Semua jawaban mengarah pada satu fakta, dirinya bukan sekadar istri sultan, tapi kunci terakhir untuk membuka tirai kebenaran yang nyaris terlupakan. Ia sadar, selama ini bukan hanya Fauwas yang sedang diuji, tapi dirinya pun telah ditarik masuk ke pusaran lama yang memakan siapa saja yang mendekatinya. Namun yang membuat Alia lebih ngeri adalah kenyataan bahwa Nadia belum menyerah. "Dia tahu aku curiga. Tapi dia tak tahu bahwa aku sudah tahu," bisik Alia. "Dan itu artinya, aku jadi target berikutnya." Fauwas mengangguk pelan. "Kita tak bisa lari terus. Sudah waktunya kita bertindak. Tapi langkah pertama harus dari dalam. Dan hanya kau yang bisa menjebaknya, karena baginya, kau masih pion." Malam itu, Alia kembali ke kamarnya dengan kepala penuh rencana dan dada yang dihantam ketakutan. Di balik dinding megah, di antara pelayan yang tersenyum palsu, dan jamuan yang mewah, ia kini tahu, yang terburuk belum datang, tapi ia tak akan mundur. Sebab satu-satunya jalan keluar, adalah menjadi perangkap dalam permainan yang diciptakan oleh sang pemburu. 3 hari setelah Alia mengetahui seluruh kebenaran, istana tiba-tiba dipenuhi wajah-wajah asing berseragam resmi. Mereka diperkenalkan sebagai tim keamanan baru, dikirim langsung dari keluarga kerajaan pusat. Namun Fauwas hanya menyipitkan mata penuh curiga. Ia tahu, pasukan itu bukan dikirim untuk melindungi, tapi untuk mengambil alih kekuasaan secara perlahan. Dan tangan yang mengendalikan mereka dari balik tirai adalah nama yang terus menghantui, Nadia. Sejak itu, gerak-gerik Alia semakin diawasi. Setiap langkahnya dibuntuti, setiap perkataannya dicatat, bahkan makanan yang ia sentuh dikontrol dengan alasan standar kerajaan. Ruangan pribadinya dibersihkan setiap jam, namun setiap kali ia kembali, ada barang yang sedikit bergeser, ada buku yang letaknya berubah. Alia sadar, ia sedang diintai. Bahkan udara pun terasa tak aman. Dan di balik semua itu, Nadia tetap hadir dengan senyum manis dan sapaan hangat, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Fauwas mengurung diri di ruang rahasia bawah tanah. Ia tak lagi muncul di hadapan publik, dengan alasan sedang sakit keras. Sebuah sandiwara yang harus dipertahankan demi kelangsungan rencana mereka. Namun pengasingan itu malah dimanfaatkan Nadia sebagai celah. Ia mulai menggelar rapat-rapat keluarga, mengeluarkan surat edaran internal bahwa kekuasaan sultan akan segera diserahkan ke penjaga sementara istana.
Dan dengan suara bulat dari orang-orang yang sudah disuapnya, nama Nadia muncul sebagai pengganti sementara. Puncaknya terjadi malam itu. Seorang pelayan yang selama ini setia pada Alia mendadak menghilang tanpa jejak. Ketika Alia bertanya, semua menjawab dengan kalimat sama, dipindahkan ke sektor lain. Tapi hatinya menolak percaya. Di bawah bantalnya, ia menemukan sobekan kertas kecil bertuliskan, "Hati-hati, susu malam ini." Alia gemetar. Ia menatap gelas susu yang sudah diletakkan sejak sore. Masih utuh. Masih hangat. Tapi mengandung kemungkinan bahwa malam itu bisa menjadi malam terakhirnya hidup. Alia menangis dalam diam. Di dalam kamar megah itu, ia bukan lagi pengantin. Ia adalah saksi hidup yang harus dibungkam sebelum membuka mulut. Ketika Sultan memanggilnya lewat lorong rahasia, ia langsung berlari, nyaris jatuh saat menuruni tangga batu. Di sana, Fawwas menyerahkan sebuah flash disk, isinya seluruh bukti rekaman pengkhianatan Nadia, termasuk transaksi gelap dan komunikasi rahasia dengan pejabat istana. Ini senjata terakhir kita. Tapi kau yang harus membawanya keluar, aku tak bisa kemana-mana tanpa menimbulkan kecurigaan, katanya lirih. Aku? Alia menatapnya tak percaya. Aku bukan siapa-siapa. Aku tak punya akses, tak punya pelindung. Fawwas menggenggam tangan istrinya, kuat, dalam, penuh harap. Justru karena itu, kau dianggap tak berbahaya. Dan mereka takkan menduga bahwa gadis desa dari Indonesia ini bisa menjatuhkan rencana jahat puluhan tahun. Dalam detik itu, Alia tahu, jika ia mundur sekarang, bukan hanya dirinya yang hancur. Tapi seluruh kebenaran akan terkubur bersama tubuh-tubuh bisu yang pernah dibungkam Nadia sebelumnya. Malam itu, dengan kerudung hitam dan langkah cepat, Alia meninggalkan kamar menuju perpustakaan istana, tempat satu-satunya komputer tersambung dengan jaringan pusat kerajaan. Tapi baru 5 langkah keluar dari kamarnya, ia dikejutkan oleh suara berat dari balik kegelapan. Hendak kemana, Sayyidah Alia? Suara itu dingin. Di belakangnya berdiri 2 penjaga berseragam baru, lengkap dengan senjata. Dan di ujung lorong, berdiri Nadia mengenakan gaun beludru hitam dan seulas senyum tipis yang mematikan. Tak perlu terburu-buru. Malam masih panjang, dan kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Alia berdiri terpaku, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Di depannya, Nadia berdiri anggun namun menyimpan racun, sementara 2 penjaga mengepung dari arah kiri dan kanan. Di balik kerudung hitamnya, keringat mengucur dingin di pelipis. Ia menggenggam flash disk di balik lengan bajunya, menggigit bibir agar tak berteriak. Kau kelihatan tergesa, Sayyidah. Apa kau sedang menyimpan sesuatu atau seseorang? Tanya Nadia dengan senyum mengerikan yang membuat udara terasa berhenti. Alia mencoba mencari celah. Tapi lorong itu sempit, dan langkah kecilnya tak akan mampu menandingi kekuatan 2 pria bersenjata. Lalu tiba-tiba, secepat kilat, lampu-lampu istana padam. Kegelapan membungkus segala. Teriakan panik terdengar dari pelayan di sayap kanan. Pemadaman. Seseorang sabotase panel utama. Dalam kekacauan itu, satu tangan menarik tubuh Alia ke balik tirai dinding. Nafasnya tercekat. Saat ia menoleh, ia melihat mata tajam milik Abdullah, mantan agen rahasia kerajaan, kini asisten sultan yang tak pernah lepas dari bayangan. Lari ke lorong barat. Aku akan tahan mereka, bisiknya cepat. Tanpa ragu, Alia melesat ke arah yang dimaksud, menelusuri jalur rahasia yang dulu ditunjukkan Fawwas padanya. Di belakang, suara langkah berat dan teriakan perintah menggema. Cari dia. Tutup semua gerbang. Alia berlari sekuat tenaga, gaunnya terseret-seret lantai marmer, rambut terurai, kerudung jatuh tanpa sempat ia pungut. Tapi di tangannya, benda kecil itu tetap ia jaga seperti nyawa, flash disk berisi kebenaran. Tangga spiral menuju ruang bawah istana berderit di bawah pijakan tergesa. Di ruang gelap itu, sudah menunggu Fawwas dengan pakaian biasa dan sepasang kunci mobil tua. Kita tak bisa tinggal di sini lagi, ucapnya singkat. Ada tempat di luar Riyadh, di Gurun Selatan, tempat perlindungan para mantan pengawal kerajaan. Mereka masih setia padaku. Alia mengangguk, wajahnya pucat namun matanya penuh bara. Ia tak ingin lagi hanya menjadi pion. Kini ia berlari membawa misi. Mereka menyusup keluar lewat terowongan air yang sudah lama tak dipakai, bau tanah dan karat memenuhi indera penciuman Alia. Setelah setengah jam merangkak dalam kegelapan dan lumpur,
mereka muncul di ujung kanal luar istana, dekat gerbang layanan dapur. Sebuah mobil tua telah diparkir di sana, dan Abdullah, yang entah bagaimana lolos dari kejaran, sudah siap di balik kemudi. Naik. Kita hanya punya waktu 10 menit sebelum seluruh wilayah diblokir, katanya tegas. Di dalam mobil, tak ada kata. Hanya keheningan yang menyesakan, diselingi deru mesin tua yang melaju menembus gurun malam. Bintang di langit berpendar, namun keindahan itu tak berarti apa-apa. Di belakang, istana tempat segala kebohongan bertumpuk mulai terlihat seperti bayangan kelam yang hendak menelan mereka kembali. Alia memeluk dadanya, tubuhnya menggigil. Tapi saat ia menoleh ke arah Fauwas, pria itu hanya menatap ke depan, tenang namun penuh tekad. Kita belum selesai, ucapnya. Kita baru saja memulai peperangan yang sebenarnya. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari kejauhan. Api menyala di salah satu sisi istana. Alia menutup mulutnya, syok. Itu ruang data, gumam Abdullah. Mereka membakar semua. Menghapus jejak. Termasuk siapapun yang tahu terlalu banyak. Air mata Alia menetes diam-diam. Ia sadar, mereka tak hanya diburu, mereka sedang dihapus dari sejarah, tapi ia tak akan membiarkan itu terjadi. Tidak malam ini. Tidak selama darahnya masih mengalir. Fajar baru menyingsing di balik bukit gurun selatan, menyapu langit dengan cahaya kemerahan yang dingin dan kosong. Mobil tua yang mereka tumpangi akhirnya berhenti di sebuah bangunan batu terpencil, nyaris tak terlihat dari kejauhan. Tempat itu seperti tak berpenghuni, namun begitu Fauwas mengetuk batu tertentu di sisi dinding, pintu rahasia terbuka perlahan, menyingkap wajah-wajah lelaki tua dengan sorot mata tajam, mantan penjaga kerajaan yang dulu dibuang karena terlalu setia pada kebenaran. Alia menatap mereka satu persatu. Ini bukan sekadar tempat perlindungan. Ini adalah sisa-sisa perlawanan terakhir yang belum mati. Di ruang tengah bangunan, komputer tua disambungkan ke satelit kecil yang hanya bisa digunakan sekali, karena sinyalnya akan langsung terdeteksi oleh jaringan kerajaan. Tak ada waktu untuk ragu. Dengan tangan gemetar, Alia menyerahkan flash disk pada seorang pria berjanggut putih yang dipanggil Said Jabir, mantan kepala sandi kerajaan. Begitu file dibuka, tak satu pun dari mereka berkata-kata. Di layar terpampang bukti lengkap, transaksi pencucian uang, catatan medis yang dipalsukan, rekaman pembicaraan Nadia dengan tokoh asing yang memesan kekacauan dalam istana. Ini bukan hanya pengkhianatan, ucap Said Jabir dengan suara parau. Ini pembantaian terencana. Ini kudeta dari dalam. Fauwas mengangguk. Dan jika kita tak menyebarkannya hari ini, maka nama kita hanya akan hidup dalam catatan yang dibakar. Mereka tak punya akses ke televisi nasional, tapi ada satu harapan, platform internasional yang bisa menerima data anonim dengan validasi tinggi. Al-Mashriq Today, jaringan berita Timur Tengah yang pernah menyelamatkan banyak pengungkap kebenaran. Satu klik bisa membuka mata dunia. Tapi juga bisa memicu perburuan yang lebih brutal dari sebelumnya. Alia menunduk di depan layar. Tangannya sudah berada di atas tombol kirim. Tapi dalam hatinya, badai berkecamuk. Ia tahu, sekali ini disebar, tidak ada jalan kembali. Tidak ada tempat aman. Bahkan Indonesia pun tak akan bisa lagi melindunginya. Tapi ia juga tahu, jika ia diam, maka semua darah yang tumpah akan sia-sia. Ia menggenggam salib kecil milik mendiang ibunya, satu-satunya kenangan masa kecil yang terselip di dompet. Ia bukan putri bangsawan, bukan aktivis, bukan pahlawan. Hanya seorang perempuan yang dipaksa menikah, lalu dipaksa melihat kematian dengan mata terbuka. Klik. File dikirim. Dalam waktu kurang dari 5 menit, video rekaman malam pembunuhan istri pertama Sultan, rekaman suara Nadia saat menyusun kudeta, dan foto-foto dokumen kerajaan sudah terpampang di situs berita terkemuka Timur Tengah. Dunia melihat. Dunia membaca. Dan dunia akhirnya tahu, istana yang selama ini diagungkan, sedang membusuk dari dalam. Siaran berita internasional langsung menyiarkan laporan mendalam. Media-media mulai memutar ulang rekaman itu, menyebut nama Nadia sebagai dalang utama. Pemerintah pusat keluarga kerajaan terpaksa angkat bicara. Sementara itu, Istana Riyadh dilanda kericuhan. Penjaga-penjaga setia mulai memberontak diam-diam. Telepon Fauwas berdering berkali-kali, dari para pangeran muda, dari saudara jauh yang selama ini tak pernah peduli, kini meminta klarifikasi. Tapi kemenangan ini tidak membawa ketenangan. 2 jam setelah pengunggahan, drone tak dikenal melintasi langit gurun.
Ledakan kecil mengguncang sisi barat tempat persembunyian. Salah satu mantan pengawal terluka. Darah mengalir di pasir yang panas. Mereka tahu kita di sini, seru Abdullah. Alia berlari ke dalam, menggenggam tangan Fauwas. Kita harus pergi. Tapi Fauwas menatapnya dengan mata tajam. Tidak. Dunia sudah tahu. Sekarang saatnya mereka melihat wajahku. Jika aku terus bersembunyi, mereka akan bilang ini semua rekayasa. Alia menggigit bibir. Ketakutan menggulungnya, tapi ia juga tahu, tidak ada tempat aman lagi. Mereka sudah membakar jembatan. Satu-satunya jalan adalah maju, meski peluru mungkin menyambut. Dan saat mereka bersiap keluar dari tempat persembunyian, terdengar suara di radio kecil, Pangeran Mahdi bin Jafar, pemimpin Dewan Waris Takhta, memerintahkan investigasi menyeluruh atas kasus yang menyeret Putri Nadia. Sultan Fauwas dinyatakan masih sah dan harus segera diamankan untuk bersaksi. Alia menatap langit gurun yang mulai terang. Ini bukan akhir. Tapi pintu menuju perubahan telah dibuka, dan tak akan tertutup lagi. Kerumunan massa berkumpul di luar gerbang utama Istana Riyadh. Setelah sekian lama dibungkam oleh protokol, sensor, dan ketakutan, rakyat kini menyaksikan sendiri betapa rapuhnya benteng kekuasaan yang selama ini mereka puja. Helikopter militer berputar di langit, pasukan keamanan kerajaan berjaga dengan waspada. Di tengah panggung darurat yang dibangun di lapangan depan istana, suara Pangeran Mahdi menggema. Kerajaan ini tidak dibangun atas darah saudara sendiri. Dan ketika nama Nadia disebut sebagai tersangka utama, riuh suara masyarakat menggelegar seperti badai. Di ruang bawah tanah istana, Nadia duduk membisu, tangannya terborgol, matanya memerah namun tetap menolak tunduk. Ia tak menangis, tapi juga tak bicara. Kau pikir mereka akan menyambutmu sebagai pahlawan? Bisiknya dingin ketika Alia datang menatapnya untuk terakhir kali. Mereka hanya memuja selagi kau berguna. Alia tak menjawab. Ia tahu, kebencian macam ini tak akan pernah puas dengan jawaban. Ia hanya meletakkan kalung batu merah, yang dulu diberikan sebagai simbol kutuk, di meja interogasi. Simbol pengkhianatanmu kini menjadi bukti, ucapnya pelan sebelum berlalu. Fauwas akhirnya berdiri di balkon istana, kali ini tidak di kursi roda, tidak bersembunyi di balik tirai kebohongan. Ia bicara lantang kepada rakyat dan dunia. Jika kekuasaan hanya mempertahankan keangkuhan dan menyuburkan ketakutan, maka ia bukan lagi tahta, ia adalah penjara. Pidatonya disambut gemuruh. Kamera media dari berbagai negara merekam, menyiarkan secara langsung bagaimana seorang sultan yang dahulu dianggap lumpuh kini menantang sistem yang hampir menenggelamkannya sendiri. Alia berdiri beberapa langkah di belakangnya, tak memakai mahkota, tak mengenakan jubah kerajaan. Hanya balutan gamis putih sederhana dan wajah lelah yang menyimpan sejarah panjang. Ia bukan permaisuri dalam pengertian tradisional. Ia adalah saksi, pembawa kebenaran, dan kini, menjadi simbol baru kekuatan perempuan yang tak bisa lagi dibungkam. Banyak yang tak tahu namanya sebulan lalu. Kini, ia diingat oleh mereka yang tak pernah menyangka bahwa seorang gadis biasa bisa mengoyak tirani dari dalam. Sore harinya, saat matahari mulai turun dan istana kembali tenang, Alia duduk sendiri di taman kecil, tempat pertemuan pertamanya dengan Nadia. Di bangku itu, ia membuka surat tulisan tangan dari Said Jabir. Kebenaran memang tak membuatmu nyaman. Tapi ia satu-satunya yang akan membuatmu dikenang. Surat itu dibakar perlahan setelah dibaca, bukan untuk dilupakan, tapi agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Api menyala kecil, membawa kenangan pahit naik ke langit, hilang bersama debu gurun. Beberapa minggu kemudian, istana diperbarui. Struktur politik dirombak. Mereka yang dulu tunduk membabi buta mulai bicara. Fauwas membentuk dewan transisi, dan tak lagi berkuasa absolut. Ia memilih menjadi sultan konstitusional, menyerahkan sebagian wewenang pada rakyat yang selama ini diam. Ia tahu, kerajaan bisa bertahan, tapi hanya jika bersedia berubah. Dan di tengah semua perubahan itu, satu nama muncul dalam buku sejarah yang mulai ditulis ulang, Alia Zahra binti Marwan, perempuan asing yang menyelamatkan sebuah negeri dari kehancuran dalam diam. Tahun berganti. Alia tak pernah kembali ke Indonesia, bukan karena ia melupakan kampung halamannya, tapi karena ia memilih berdiri di tempat di mana suara kecil bisa menjadi gema besar. Ia bukan lagi perempuan yang dipaksa menikah tanpa cinta. Ia adalah ibu dari perubahan, istri dari seorang raja yang pernah lumpuh, dan sahabat bagi mereka yang pernah kehilangan harapan. Di wajahnya terpantul luka-luka masa lalu, namun di matanya menyala api yang tak pernah padam.
Kisah ini berakhir, namun jejak Alia dan Fauwas tak hilang. Ia tertanam di antara pasir gurun dan lembar sejarah yang kelak akan dibacakan kepada anak-anak tentang keberanian, pengkhianatan, dan cinta yang lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari titik paling kelam yang akhirnya memancarkan terang simbol bulan baru kilauan.